Shalom saudara, selamat pagi. Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, ucapkan syukur selalu dan masih kita bisa bertemu di dalam renungan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan ini akan saya bacakan nanti ya setelah saya ingin sedikit bercerita tentang pesan Tuhan dan apa yang harus saya lakukan setelah atau teman-teman sudah mungkin melakukan yang disebut menerima tanda yang dikatakan banyak nabi tentang tanda itu akan diberikan kepada anak-anak Tuhan. Terus dalam pemberian saya bilang Injus aja ya, Injus pertama, Injus kedua, dan Injus ketiga itu bahwa kalau kita telah menerimanya, kita sudah memasuki seperti contohnya kita tidak diterima sama Tuhan, katanya seperti itu. Terus udah kayak begitu, kita akan tidak bisa menerima pengangkatan atau rapture karena kita sudah menerima tanda itu. Sedangkan banyak anak-anak yang tidak mengerti, tidak tahu, dan mungkin memang kita tidak pernah sadari itu gitu. Dan saya termasuk salah satu orang yang sudah diinjus yang pertama, karena waktu pertama-tama mulai ada pengadaan jus pertama itu, saya memang agak ragu ya, tapi saya tidak pernah berpikir kalau itu adalah pemberian tanda triple six ya. Terus bagaimana kalau memang yang kita benar-benar anak Tuhan yang diseret dan ketidaktahuan kita dijebak. Kalau saya berdoa setiap hari, memang saya berdoa. Kalau kita membaca firman, dan setiap hari saya membaca firman, di dalam kitab Wahyu itu memang banyak mengatakan tentang tanda itu ya, dan tanda itu diberikan katanya di sebelah kanan dan atau di dahi berupa chip. Kita tuh kadang tidak sadar sebagai anak-anak Tuhan, karena anak-anak Tuhan ini juga manusia biasa ya, yang mempunyai kelemahan di dalam kepandaian, di dalam hikmat. Mungkin mereka tidak tanpa sadari bahwa itu sudah membawa mereka ke dalam jebakan. Tetapi bagaimana kalau kita yang sudah menerima tapi kita percaya kepada Tuhan? Salah satunya saya adalah orang yang telah menerima Injil pertama, dan saya sudah membaca Injil Wahyu itu sudah dari awal sampai akhir, dan sudah 2 kali saya membacanya. Dan saya nggak ngeh gitu, dan saya tidak tahu, memang hati saya tidak ada maksud apa-apa ya. Kita nggak berpikir ke sejauh itu, karena kita berpikir karena dengan Injus itu adalah untuk mengebalkan daya tahan tubuh kita, dan itu hal yang baik ya. Pikiran kita seperti itu karena kita tidak dikontaminasi atau tidak ada informasi apa-apa dari segala segi berita dan segala macam, untuk demi kebaikan saja kita melakukan itu ya. Terus Tuhan, saya mendengar di banyak youtuber dan channel itu mengatakan bahwa injus itu yang diberikannya itu mengarah ke menerima tanda triple six itu. Kita baru sadar setelah kita mendengar itu, dan apa yang harus saya lakukan, dan bagaimana banyak orang yang percaya sudah menerima injus itu. Terus
Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya sedih sih mendengar itu karena saya sudah menerima enjus itu. Saya merasa bersalah, saya merasa kecewa karena saya merasa kok saya nggak sampai seperti ke situ berpikirnya, dan hikmat Tuhan itu kok belum sampai sampai saya menerima enjus itu. Sedangkan anak-anak saya pun saya perbolehkan enjus itu karena dari sekolah, pihak sekolah ya, dan saya nggak ada maksud sedikit pun untuk menerima tanda itu. Dan karena kami ya berpikirnya ya karena untuk menghilangkan penyakit sampar itu ya, untuk memutuskan mata rantai maksudnya gitu. Terus saya berdoa, saya menyesal, saya berdoa dengan sungguh-sungguh sama Tuhan sampai saya menangis di bawah kakinya. Bagaimana Tuhan? Sedangkan kita nggak tahu, bukan karena alasan apa-apa, kita tidak tahu kita dijebak Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang mungkin seperti saya menderita, seperti saya menyesal, tapi penyesalan itu apa gunanya sudah terjadi. Tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Tuhan apa yang harus aku perbuat untuk menebus segala kesalahan dan ketidaktahuan dan kebodohan kami ini? Setelah saya berdoa pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, terus saya minta jawaban, Tuhan berikan jawaban saya. Sudah beberapa minggu saya berdoa terus dan saya meminta petunjuk Tuhan. Ternyata Tuhan memberikan saya hikmat, memberikan saya pengertian, dan Tuhan berpesan kepada saya. Tuhan mengatakan bahwa kamu harus ambil minyak goreng. Kamu berdoa dengan sungguh-sungguh. Berpikirlah minyak itu menjadi minyak urapan. Berpikirlah minyak itu menjadi darah Yesus. Berpikirlah minyak itu ada Roh Kudus yang akan membakar segala virus, penyakit, ataupun yang masuk ke dalam tubuhmu itu. Engkau harus oleskan di jidat kamu, di badan kamu oleskan, dan kamu sebut nama Yesus. Di dalam darah Tuhan Yesus segala virus, penyakit, dan benda-benda asing yang ingin menghancurkan DNA manusia itu diputuskan oleh darah Yesus, dibakar oleh darah Yesus, disucikan oleh darah Yesus, dan Tuhan kembalikan sel-sel kemurnian dari Tuhan. Itu yang kamu harus berdoa, kamu olesin, dan terakhir kamu olesin minyak urapan itu di dalam pusar kamu, karena pusar kamu adalah awal dari kehidupanmu. Biar minyak urapan itu yang akan memberi kamu kehidupan baru. Tuhan bilang seperti itu sama saya, kamu harus olesin minyak urapan itu di dalam pusar kamu, dan engkau sebutkan di dalam darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberi kehidupan yang baru, dan minyak urapan itu akan meresap ke dalam pori-porimu dan mengikuti aliran darahmu. Itu yang akan menyembuhkan dari segala tanda binatang itu. Dia akan dilenyapkan oleh kuasa darah Yesus, karena darah Yesus sudah tercurah di kayu salib untuk menebus dan membawa anak-anak yang masih percaya dan bertobat. Dan jangan lakukan lagi, bertobat kata Tuhan. Ya Tuhan, saya mau bertobat. Nah, setelah itu berpuasa kata Tuhan, berpuasa selama 7 hari. Kamu harus berpuasa 7 hari dan kamu harus oleskan minyak itu terus. Tuhan, ya saya akan lakukan Tuhan, saya bilang. Terus kamu bisa berpuasa mulai dari malam sampai entah jam 2, entah jam 3, sekuatnya kamu berpuasa, dan kamu harus lakukan itu 7 hari. Kamu bisa berpuasa tidak makan, atau kamu berpuasa mutih itu makan nasi sama nasi putih aja tanpa lauk dan tanpa yang lain-lain. Atau kamu bisa berpuasa full, kalau kamu kuat bisa berpuasa tidak makan dan tidak minum. Terus satu lagi, kamu bisa berpuasa
hanya makan buah dan yang lain tidak. Itu Tuhan sampaikan karena Tuhan tidak mau menyiksa anak-anaknya. Dengan kamu berpuasa berarti pertobatan kamu diterima di sisi Tuhan. Tuhan, saya bilang, saya minta ampun, saya minta maaf karena ketidaktahuan kami dijebak ya Tuhan, tapi Tuhan pasti carikan jalan keluar. Tuhan itu Allah pengasih, Tuhan Yesus itu Allah penyayang. Dia tidak mau anak-anaknya terjerumus di dalam dosa. Dia tidak mau anak-anaknya diseret oleh maut karena ketidaktahuan dan kebodohan mereka. Tuhan, saya minta maaf kalau memang saya bersalah telah menerima tanda itu. Tuhan masih memberikan pengampunan. Tuhan masih memberi kami kesempatan. Tuhan bilang seperti itu, seperti kata Tuhan, sudah kau sampaikan kepada semua yang kau ceritakan itu, bahwa dia harus mengolesi minyak urapan itu. Anggap minyak urapan yang kau doakan melalui minyak goreng itu menjadi darah Yesus. Dan di dalam minyak urapan itu ada Roh Kudusnya. Engkau harus berpikir seperti itu, sehingga darah Yesuslah yang akan memulihkan tubuhmu. Darah Yesuslah yang akan menyehatkan tubuh dan sel-sel darahmu. Dan satu lagi, jangan lupa engkau oleskan minyak urapan itu di dalam pusarmu, karena pusarmu adalah pusat kehidupan. Tuhan, terima kasih. Saya nggak tahu harus berbuat apa Tuhan, karena saya juga menyesal. Saya juga tidak tahu, kami dijebak Tuhan. Tuhan, kami minta maaf jika kami salah. Tuhan berkata, masih ada pintu maaf bagi kami yang mau bertobat. Pintu maaf yang terakhir. Terima kasih Yesus, yang mau Yesus, Yesus, Yesus ini yang mau dikata Yesus. Kita semua datang di Yesus. Mama dikata Yesus. Salah doa sanu sakit dan ya Baba. Yesus, maafin kami Tuhan. Maafin dosa kami, maafin kebodohan kami ya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan atas pengertian-Mu, dan terima kasih Tuhan atas perkataan-Mu bahwa kami masih diberikan pintu maaf. Tuhan tidak sejahat yang manusia pikirkan. Manusia bisa berkata tidak boleh, tapi kedaulatan itu adalah milikku, kata Tuhan. Tuhan mengerti akan hati-hati mereka yang mau bertobat, yang mau benar-benar sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tuhan akan mencarikan jalan keluar untuk membukakan jerat, untuk membukakan sangkar yang sudah dikurung. Tuhan, terima kasih ya, sudah sayang kepada kami, masih memberikan pintu maaf, dan Tuhan memberikan saya firman untuk mereka-mereka yang telah menerimanya. Dan saya sudah menemukan firman itu yang Tuhan kasih tahu buat saya, bahwa Tuhan masih memaafkan, dan Tuhan sudah memberikan firman-Nya ada di dalam Amsal 3, maksudnya Amsal 3, dan saya bacakan ya untuk Amsal 3 ini sampai habis aja satu perikop. Dikatakan berkat dan hikmat yang Tuhan kasih saya ayat ini. Dia bilang ini, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah harimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah Dia yang dan dalam segala lakumu
Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhkanlah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan berjana pemerahmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan perintahnya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang kepadanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpancar dan awan menitikan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang, karena Tuhan yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Amin. Dan ini adalah firman yang Tuhan sampaikan kepada saya, bahwa kita harus bersandar kepada Tuhan, dan Tuhan akan menghindarkan kaki kita dari jerat. Nah, Tuhan bilang seperti itu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita walaupun kita sudah terjerat, tapi Tuhan akan melepaskan dan Tuhan akan menghindarkan itu, asal kita bersandar kepada Tuhan, agar kita meminta sama Tuhan hikmat itu, karena hikmat itu akan memberikan kita kebahagiaan. Tuhan bilang Tuhan akan memberikan itu untuk jiwa kita, keselamatan untuk jiwa kita. Itulah yang akan menyembuhkan tubuh kita juga dari hikmat itu. Tuhan bilang seperti itu. Dan untuk hal-hal yang puasa, itu kan ada puasa muti, puasa yang tidak full ya, atau makan buah, itu dikhususkan kalau bisa buat anak-anak yang sudah menerima vaksin itu. Ajarkan mereka seberapa kuatnya mereka. Ajarkan mereka untuk berpuasa, berdoa, olesin mereka dengan minyak urapan dari Tuhan, agar tubuh mereka juga dikembalikan, dipulihkan seperti semula. Itulah yang Tuhan sampaikan buat saya. Ya, maaf ya saudara, mungkin kata-kata saya agak berantakan dalam berbahasa Indonesia, tapi biarlah semua kata-kata saya ini saya dengar dari Tuhan, dan Tuhan menyuruh saya seperti itu untuk memberitakan kepada mereka-mereka, agar mereka yang telah menerima tanda itu jangan melakukannya lagi, jangan ulangi lagi, dan bertobat. Tuhan bilang seperti itu, dan Tuhan masih memberi kesempatan buat kita
Tuhan bilang supaya jangan berkecil hati, jangan bersedih, tetaplah bersukacita, tetaplah tenang, jangan takut dan bersandarlah kepada Tuhan. Berdoalah senantiasa, Tuhan bilang seperti itu. Kita tetap bertobat, kita tetap minta hikmat dari Tuhan agar kita tidak salah jalan lagi, agar kita dapat pengertian-pengertian yang dari Tuhan. Dan Tuhan bilang baca firman Tuhan, baca, karena memang kalau kita baca firman Tuhan ini banyak pengertian-pengertian yang Tuhan sampaikan. Kita sebagai manusia yang bodoh ini gak mengerti kalau kita gak punya hikmat dari Tuhan. Bahkan saya pun tidak mengerti, padahal saya sudah baca Wahyu itu 2 kali sampai habis, tapi saya masih terjerat, saya masih salah, masih bisa menerima tanda yang pertama itu. Tapi saya sudah minta maaf sama Tuhan, saya sudah memohon ampun karena saya benar-benar tidak tahu, karena manusia ini memang benar-benar bodoh. Tapi Tuhan mengerti itu, Tuhan mau melepaskan jerat itu. Tuhan bilang baca di Amsal pasal 3. Nah, perikop ini berkat dan hikmat itu yang Tuhan kasih tahu. Nah, baca itu sampai habis ya. Untuk pasal 3 Tuhan kasih tahu saya itulah peganganmu. Bersandarlah kepada Tuhan, maka kakimu akan terlepas dari jerat itu. Ya, saya berterima kasih juga sama Tuhan yang sudah menjawab doa saya beberapa minggu ini. Sedih memang waktu yang kemarin-kemarin ini ya, saya menyesal karena saya banyak mendengar dari youtuber itu seperti menghakimi. Kamu tidak bisa kalau sudah menerima tanda itu, kamu tidak bisa menerima rapture, kamu tidak bisa menerima masuk ke dalam kerajaan surga. Mengintimidasi kami yang sudah menerimanya. Kami menyesal, kami ketidaktahuan kami. Dan ada yang bilang itu salah kamu sendiri kalau kamu tidak tahu. Enggak semua orang mempunyai hikmat, enggak semua orang mempunyai pengetahuan seperti itu. Karena kita juga kadang terdesak, mungkin banyak yang lain terdesak karena keluarga, atau memang benar-benar karena tidak tahu dan terdesak akhirnya ikut-ikutan. Seperti saya bukan terdesak karena keluarga, bukan, tapi karena saya benar-benar tidak tahu dan saya melakukan itu berpikir untuk ya kebaikan semua manusia. Karena dengan vaksin dengan menerima tanda tersebut, kita nggak tahu itu adalah karya si iblis, yaitu triple sikyah. Jadi saya berpikir kalau secara medis ya itu memang untuk meningkatkan imun, tapi ternyata banyak dari hamba-hamba Tuhan, banyak dari nabi-nabi yang dijelaskan di youtuber itu berkata itu sudah menerima tanda yang pertama, dan mereka banyak juga yang menghakimi kami yang tidak tahu ini. Katanya tidak ada pintu maaf, katanya tidak ada tidak bisa menerima rapture dan harus menerima resiko yang harus dialami. Tidak seperti itu, Tuhan tidak seperti itu. Tuhan bilang tidak seperti itu. Tuhan bilang masih ada kesempatan dengan mengoleskan minyak urapan yang daripada Tuhan. Jadikan minyak urapan itu engkau anggap dia darah Yesus, engkau oleskan di pusarmu, di jidatmu, di badanmu, dan itu akan terserap di dalam darah, aliran darahmu, dan itu yang akan menghancurkan segala benda asing yang masuk di dalam darahmu. Dengan kuasa darah Yesus tiada yang mustahil. Dan intinya saudara, yang saya bisa sampaikan, biarlah saudara yang telah menerima tanda itu ke satu atau yang kedua, jangan terima lagi yang lain-lain. Bertobat sama Tuhan, minta ampun dan bersandar kepada Tuhan. Itu yang akan melepaskan engkau. Engkau jangan sedih, berbahagialah. Tetaplah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetaplah berjuang untuk jiwamu. Terima kasih saudara, terima kasih Tuhan, dan terima kasih untuk semuanya yang telah membantu saya, yang telah mengingatkan saya atas semua kejadian ini.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, Allahku yang luar biasa, Allahku yang baik. Amin.